Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Al-Mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus musalla, hadirin sekalian yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan subuh ini di saat kita memulai ibadah puasa kita pada hari ini kembali dengan tazkirah, tausiah ya. Dan ini dalam Islam, dalam Al-Quran, sesuatu yang utama, yang pokok. Sebagaimana Allah firmankan yang pertama, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, maka sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Yang lain juga Allah berfirman dalam surah Yasin, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Tugas Nabi kita itu adalah memberikan peringatan. Diperingatkan kepada orang-orang yang selama ini tidak ada peringatan dari atau sejak bapak-bapak mereka. Ma unzira aba'uhum. Orang yang tidak memberi peringatan itu cenderung fahum ghafilun, maka dia menjadi orang-orang yang lupa, lalai, yang pada akhirnya sesat. Nah, maka ini sangat dipentingkan, lebih-lebih dalam Ramadan ini intensitas tazkirah itu diperbanyak, karena juga selain menuai banyak kebaikan di Ramadan ini, ya tentu juga mengingatkan kita kembali untuk selalu dalam petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan sebagaimana spirit puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Takwa yang secara sederhana dimaknai adalah melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan, dan setiap perintah Allah itu adalah kebaikan untuk hamba tersebut ketika dia melaksanakannya, dan satu keburukan ketika dia melalaikan tugas-tugas pokok yang Allah perintahkan tersebut. Sebaliknya juga dia menjauhi larangan-larangan Allah yang sungguh, dengan menjauhi larangan Allah itu juga merupakan kebaikan yang besar bagi hamba tersebut, dan ketika dia melanggar larangan itu justru adalah kemudaratan. Itulah hakikat ya syariat yang Allah turunkan kepada kita. Nah, untuk memahami konsep itu semua tentu ditanamkan iman. Makanya dalam menegakkan Ramadan itu sendiri ada syarat, itu kan. Sabda Nabi itu imanan wahtisaban. Jadi yang menjadi dasar dalam hal kita melaksanakan ibadah itu adalah iman. Sebab yang diberikan kewajiban, yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah itu adalah orang yang beriman. Makanya seruannya ya ayyuhallazina amanu.
Nah, ketika kita orang yang beriman, pertama dia mendapatkan perintah dari Allah, sesuatu yang mesti dilaksanakan, yang sekali lagi perintah itu adalah kebaikan untuk kita. Dan iman ini kalau berdasarkan yang dikatakan Allah adalah memasukkan seseorang kepada dalam keberuntungan. Qad aflahal mu'minun. Nah, itu yang Allah katakan kan, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi ketika kita mendapat anugerah iman dari Allah Subhanahu wa taala, itu sudah masuk dalam kategori orang-orang yang beruntung. Nah, tinggal meningkatkan keimanan itu sendiri untuk bisa siap sami'na wa ata'na dengan apa yang Allah perintahkan. Jadi hal yang mendasar dalam kehidupan kita ketika kita menjadi orang mukmin adalah menanamkan iman itu sendiri, meningkatkan kualitas keimanan. Karena iman itu juga adalah sesuatu yang pasang surut. Al-imanu yazid wa yanqus. Bahkan dalam mafhum keterangan hadis Nabi yang lain itu, iman itu justru keluar masuk, bisa keluar. Misalnya memanai ada ayat, ada hadis ya, Nabi bersabda begini, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min, wa la yasribul khamra hina yasribuha wa huwa mu'min. Maknanya, tidaklah berzina seorang pezina ketika dia berzina dia mukmin. Jadi kalau dia mukmin dalam konsep hadis ini, kalau dia beriman, dia tidak melakukan itu. Kenapa dia melakukan itu? Berarti saat itu dia tidak beriman. Nah, itu kan. Lalu yang kedua, tidaklah mencuri seseorang ketika mencuri dia dalam keadaan mukmin. Pencurian itu sekarang ya, baik pencurian secara senyap-senyap, istilah orang Malaysia itu yang mencuri itu senyap ya. Kalau langsung tuh rampok namanya. Berarti koruptor itu pencuri juga. Itu pencuri kelas kakap itu. Kalau koruptor itu kan. Nah, artinya tidaklah korupsi seorang koruptor kalau dia mukmin. Kenapa dia korupsi? Berarti saat itu ya, saat dia itu melaksanakan tidak mukmin dia. Dan tidaklah minum khamar seorang yang meminum ketika dia meminum dalam keadaan mukmin. 3 kategori ini merupakan diindikasikan oleh aparat keamanan itu sebagai penyakit masyarakat. Jadi polisi diberadakan itu dalam rangka jangan ada penyakit ini. Ini penyakit masyarakat ini. Nah, kalau berdasarkan hadis ini sebenarnya untuk menjauhkan masyarakat kita dari penyakit ini ya penanaman iman sebenarnya. Menanamkan nilai-nilai iman kepada seseorang itu. Terutama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi ditanya tentang iman, Nabi menjawab ya konsep yang sekarang kita kenal dengan rukun iman, yang 6 perkara itu adalah dari Allah, disampaikan kepada Nabi dan diujikan kembali oleh Jibril alaihissalam. Kan diriwayatkan suatu ketika di saat Nabi duduk di tengah-tengah para sahabatnya, tiba-tiba datang seseorang yang tidak tampak dari perjalanan jauh. Tidak tampak. Kalau perjalanan jauh kan dia kondisinya berdebu, usut masai begitu, tapi enggak. Tapi dibilang orang di sini enggak juga. Dia bersih. Mereka tidak kenal. Tiba-tiba dia langsung datang di hadapan Nabi dan menyebut nama Nabi, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya, atau dengan formulir lain dia minta sampaikan apa itu iman, mal iman. Akhbirni anil iman. Kabarkan, sampaikan kepadaku tentang iman. Lalu Nabi jawab, ya iman itu adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih.
wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, ini iman. Pertama, seseorang itu beriman kepada Allah. Ulama-ulama di bidang ilmu tauhid menyebut ya kelompok yang pertama ini iman kepada Allah itu adalah iman tentang mabda, prima causa, asbab segala-galanya itu Allah. Seperti yang terungkap dalam surah Fatihah yang kita baca itu apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb, Tuhan sekalian alam. Di sini makna Tuhan itu adalah yang pertama pencipta. Jadi yang mencipta alam ini Allah. Banyak kan di Quran itu dijelaskan tentang penciptaan. Itu adalah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dicipta, berarti semua yang ada di alam ini adalah milik Allah, kepunyaan Allah, ampun Allah. Itu makna Rabb yang kedua lah. Jadi Allah yang mencipta, Allah pemilik semuanya. Allah pemilik seluruh alam ini. Karena Allah yang mencipta, karena Allah ampunnya, dan ketahuilah Allah menjamin seluruh keperluan makhluknya. Dan Allah meminta pertanggungjawaban nanti kepada semua makhluknya, terutama yang ditetapkan Allah sebagai khalifatullah fil ard, sebagai abdunnya, ya, sebagai abdinya. Nah, itu berarti siapa? Kita manusia. Kita manusia adalah dari Allah, milik Allah, dijamin Allah, dan bertanggung jawab kepada Allah. Ini ditanamkan ini. Dan dalam surah Al-Fatihah itu kan yang wajib dibaca dalam 17 kali sehari semalam, itu penanaman, ya, penanaman bahwa seluruh alam milik Allah. Kalau orang benar imannya, meyakini ini semua, insya Allah tidak ada seorang hamba Allah yang beriman ini yang galau. Tidak ada yang galau, tidak ada yang stres, tidak ada pusang, lebih-lebih menyangkut rezeki. Dan Allah sudah menjamin, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bayangkan, apa yang takutan lagi? Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatunya. Kita hendak apa nih, ya? Semuanya sumbernya dari Allah. Secara umum yang kita inginkan apa? Rezeki. Wallahu khairur raziqin. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, jadi kalau orang telah mencari rezeki tapi menjauhi Allah, ini kalau istilah kami orang Manarap telah orang Palapan dah, istilahnya memasang lukah tak paling handut. Nah, kada mau kena tak paling orang muharanya tuh arah banyak masuk. Nah, ini tak paling mau lah kena. Nah, lain pulang orang halabio kan, kalau hendak haruan tarus, pupuyu tarus, nah itu jangan disumbalik, ujungnya jangan disumbalik. Jadi bila masuk haruan tarus, bukan makanannya haruan tarus lewat, jadi jangan disumbalik. Masuk haruan tarus, masuk pupuyu tarus, itu maksudnya tidak mau kena, karena ada bersumpal. Itu masih mending, masih masuknya. Kalau tak paling itu kan masuk sama sekali luput. Nah, itu mencari rezeki tapi memutus hubungan dengan sumber rezeki, luput sama sekali.
Kan banyak orang kayak itu ini. Banyak orang yang memutus hubungan dengan Allah. Misalnya kan hubungan dengan Allah itu adalah tersambung ya ketika kita sholat. Sholat itu kan maknanya kalau kita lihat secara huruf bahasanya itu adalah hubungan silaturahmi, silah. Nah ini silah hanya terkait. Nah rantai ke rantai itu akan ada kekuatan ketika dia terhubung. Tuh pipa PDAM tuh kenapa bisa mengalir air ke rumah kita? Karena terhubung. Kalau ada terhubung maulah biar keran emas. Kerannya emas, tapi pipanya mempet atau putus, kada terhubung ke sumber air, maulah dapat. Udah mau itu. Pada ini yang penting. Yang penting hubungan ini. Di Malang tuh pian apa ngarannya itu? Buluh ya. Anunya nih. Kerannya nih buluh. Besumpan lawan sandal jepit. Nah, dicabut, mencurat banyunya. Kenapa? Terhubung ke gunung. Bahkan kada batutupan. Batutup habis anak dibukanya taruh sebajalan kita bingung kenapa nih banyu maka bebuangan. Soalnya memang jalan taruh segunung. Jadi antiknya itu kerannya itu buluh paring aja. Namun kita biar nang stainless steel anunya. Mun banyunya ada. Jadi penting hubungannya itu ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nasruka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Nah, perintahkan jar Allah nih kepada keluarga itu sembahyang, salat tuh disuruh dan sabarlah dalam melaksanakannya. Kami tidak meminta rezeki dari kamu. Nahnu narzuquka, kami yang kasih rezeki. Nah, itu sudah jelas. Nah, kefahaman ini ketika dia beriman, meyakini bahwa sumber rezeki itu Allah. Dari Allah rezeki itu. Nah, pemahaman rezeki pun kita harus perluas, jangan sempit. Kalau makna rezeki kita sekarang ini adalah materialis, materi. Duit, rumah konol, itu rezeki. Nah, rezeki itu luas nih, kita bisa datang ke sini nih. Sehat badan ini disyukuri nih. Alhamdulillah. Rezeki yang tak ternilai adalah sehat. Itu tidak ada harganya itu. Luar biasa nilainya ketika kita sehat. Ketika kita bisa beribadah, melaksanakan perintah Allah, itu rezeki yang luar biasa itu. Nah, itu kita pahami seperti itu. Lebih-lebih kita memiliki keluarga yang alhamdulillah mudah diarahkan. Oh, itu anugerah besar dari Allah. Nah, kalau kita dekat dengan Allah, semua itu diberikan. Semua diberikan kepada kita. Nah, jadi Allah sumber rezeki. Terus orang sekolah, orang belajar, kita nuntut nih mau apa? Mau ilmu. Kita ini apa? La ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alim. Al-alim Allah. Nih anak-anak pelajar, anak sekolah, santri itu dalam rangka nuntut ilmu. Nah, tapi kalau nuntut ilmunya ternyata justru berjarak dengan Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, dari mana dapat? Palingan kalau dapat ilmu juga ya, dapat juga ilmunya, paling gawiannya memintari. Kalau memintari lah, kuitan gini pintari. Nah, ini bahayanya. Kalau ilmu yang luput tuh, pintari diakali, bahasa kasarnya tuh membuli. Nah, itu sareh sudah tah bahasanya. Tuh orang Banjar ya punya bahasa yang halus itu. Pah, memintari warak aja. Diwaluhi ada juga bahasa lain itu lah. Diwaluhinya warak aja. Apakah maka waluh nang jadi sasaran lah? Padahal waluh itu bagus. Tapi yang bahasa ungkapan nang pina kada bagus itu lalu diwaluhi sidin gijar. Nah, itu artinya diakalinya, dikadali lah istilah lain tuh. Nah, itu kepintarannya.
Kalau kepintaran yang benar dari Allah pasti ke arahnya kebaikan. Tidak akan melakukan sesuatu yang tidak baik, karena ilmu itu tujuannya adalah kebaikan. Makanya disebut dalam kurang bijak mengatakan tuh apa? Dalam mahfuzat tuh ya, al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun. Berarti dia adalah cahaya, penerang. Tapi kalau menuju kepada kegelapan, nah itu bukan ilmu berarti. Itu kerusakan. Nah ini. Jadi mau ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tidak apa-apanya. Mau kekuatan. Nih, kita yang kekuatan, kesehatan itu kan. La haula wala quwata. Kita ini tidak apa-apanya. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya. Illa billah. Allah. Nah, ini kita kenalkan. Kita tuntut, kita yakinkan, kita tanamkan dalam jiwa kita. Nah, itu. Supaya kita beribadah kepada Allah, meyakini bahwa Allah pemilik kita, pencipta kita, dan menjamin segala yang menjadi kita perlukan. Ini pentingnya ya, menanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalagi misalnya kita sering kalau doa untuk mempelai itu ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Ketiga ungkapan itu semuanya sumbernya dari sisi Allah. Kalau orang tidak dekat dengan Allah, mana mungkin dapat ini sakinah. Dia sesuatu yang bersumber dari Allah, ketenangan. Maka untuk mendapatkan itu kita mesti melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Sama rahmah juga. Nah, rahmah sumbernya di sisi Allah dan Allah turunkan di rumah-rumahnya. Makanya kalau kita masuk masjid, masuk musalla, itu kan ketika masuk pintunya itu ada ucapan kita, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu. Jadi mafhum dari doa itu menunjukkan bahwa ketika masuk pintu masjid, masjid berarti abwaabur rahmah. Pintu-pintu rahmat. Kalau ada orang mendoakan, mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah, tapi yang bersangkutan tidak pernah datang ke pintu rahmat, di mana dapatnya? Tidak mungkin. Tidak pernah datang ke sini. Di mana dia dapat? Tidak pernah ikut majelis, mau sakinah, tidak bisa. Sumber sakinah ini majelis. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Jelas selesai dah. Syaratnya berkumpul bertempat di masjid nang dikaji kitabullah. Tuh unsur-unsur yang kita penuhi untuk dapat sakinah. Yang bersangkutan kadang pernah berkumpul, kadang pernah datang ke masjid, kadang pernah datang ke majelis, di mana dapat? Itu aja logikanya dulu. Itu pepisan kosong itu, ya, omong kosong. Sebab ad-doa itu disertai dengan ikhtiar. Kalau bahasa Rumah Irama kan perjuangan dan doa. Nah itu. Jadi doa itu juga disertai dengan perjuangan. Contoh sederhana nih, orang berdoa minta anak, ya, minta anak doanya nih. Tapi karena kawin, dapat di mana? Dapat di bubungan. Itu anak orang itu, anak orang ditimbai orang. Ini anak seorang nih, biologis darah daging. Nah, minta. Giliran berikutnya minta anak yang saleh. Harus diarahkan kepada jalan yang saleh. Jangan dibiarkan dia dalam jalan yang salah. Kan itu logikanya nih. Nah, itu. Sama nih, kalau kita ingin tanaman tuh subur, tanaman tuh berkualitas, dia dipelihara. Bukan sembarang. Timbai biji, tumbuh, berbunga, berkembang, berbuah. Buahnya ada bagus, tak berkualitas, tidak layak ekspor. Nah, ada istilah bahasa Hulu Sungai itu apa? Buah habang. Buah habang itu buah habang. Ya rambutan,
tapi rambutan yang tumbuh sembarangan. Dari orang makan bakas bijinya dibuang karena tanah itu tanah nganggur, kadada yang tumbuh-tumbuhnya lalu berbuah. Itu buahnya tuh pian sampai hirang kada nama makannya, tupaya nama makan. Kada kualitas, diberiakan ya ada mutik. Tapi lihat rambutan yang luar biasa atau mahal-mahal itu dipelihara. Nah itu lihat kualitas durian yang didatangkan yang durian montong kan itu dasar pemeliharaan. Lain nang durian hutan kita tenang kadang-kadang halus-halus buahnya nang 5 ribuan sebiji jar. Itu durian nang kadang tumbuh seorangan makanya nah, musimnya buahannya lain pian harganya lain. Bayangkan pian ada durian sebijinya nang sampai 500 juta ya Pak. Sebiji durian tuh harganya 500 juta. Nah itu durian kita di Pahuluan 5.000 rupiah sebiji aja. Nah, mengawani kolak barang lain itu menginguhi kolak. Mau dimakan udah kada apa-apanya. Nah itu hasil pemeliharaan, hasil usaha. Ingin anak, ikhtiarnya kawin. Ingin anak yang saleh, ikhtiarnya dididik, disekolahkan, bamodal. Nah itu. Kami semalam tuh melibatkan anak di Hasanul Majidi itu 22 hari. Ada program daurah tahfiz dan tahsin Al-Quran itu selama 15 hari plus pesantren Ramadannya. Nah, jadi 22 hari full di masjid. Mantap juga kan? Tapi bang kita mujahadah antar jemput. Pagi jam 8 sudah antar. Nanti asar jemput. Jadi harus berjuang. Mau orang tuanya kada mau nak itu, udah usah gini ngalih abah mantar. Nah, kada jadi apa-apa kan? Laduman sebenarnya. Ini bayangkan 22 hari di masjid glowing baik. Awaknya glowing, bersih dalam masjid. Lain jangan di kampung beladuman. Bawa latat separuh. Nah, itu hasil dari perjuangan kada kawa diminta itu ini misalnya nih masuk lagi nih. Jadi habis Sabtu program di Hasanul Majidi, hari Ahad pagi masuk lagi di rumah tahfiz, rumah Al-Quran itu ada yang menyelenggarakan mutaqa namanya istilahnya itu. Jadi terus yang malam ayah nyantri, yang mondok. Jadi masuk Ahad pagi kayaknya keluar siang Selasa. Jadi 2 malam lah. Ya 2 malam. Ikut program itu mulai pagi tuh berbuka, nanti malam tarawih, tadarus, tidur, sahur, pagi program lagi sampai besok. Nah bapaknya banyak orangnya ratusan. Bayar kita ada masalah. Kenapa? Kita ingin dia itu bermanfaat. Jadi hampir sebulan deh ikut program, tapi mau aja. Sebab di sana kada tegang juga. Artinya ada permainan, ada nonton barangnya, bagus metodologinya. Ya, guru-gurunya tuh mengajarkan. Efektif daripada sekolah online, mau lalu. Ini mereka efektif belajar Qur'annya, hafalannya, Masya Allah. Nah kita berusaha, berikhtiar. Kalau sudah kita usahakan, Insya Allah. Nah itu ada istilah selain doa, kita munajat kepada Allah nih hari-hari puasa, hari-hari malam 20 terakhir ini, ya 10 hari terakhir ini, doakan. Nah dan disekolahkan, diantar. Kita membisainya, makanya wastabir alaiha di situ kan. Bila menyuruh mereka itu kita harus sabar juga, jangan nang berpaksaan. Berpaksaan tuh banyak nang bermasalah. Jadi kita asasnya demokrasi tawaran, berikan pertimbangan, pian nakayana. Ada umpat nih apa juga di kampung ini begini kan. Nah jadinya lagi memikirkan, akhirnya inggih ulun umpatnya. Nah itu jadi bukan berarti kita memaksa, tidak. Itu caranya. Alhamdulillah itu ya. Jadi doa ya, ikhtiar terhadap semua yang kita inginkan tuh harus jalan juga. Nah seperti tadi, mau pintar, belajar dan dekat dengan yang maha alim. Mau sakinah tadi ya, kita usahakan datang ke majelis yang mendatangkan sakinah.
Kalau anggota rumah tangga tidak pernah melakukan ini semua, mohon maaf, dari mana sumber sakinah itu? Ya, terjadilah seperti sebagian ada keluarga-keluarga hari ini ya, dalam kata-kata kita tuh ya mucai, ya nyanyuk. Nah, akhirnya kadang-kadang bubar. Nauzubillah min zalik ya. Nah, makanya penting takarub kepada Allah. Lebih-lebih kalau kita mengikut Nabi kita SAW dalam hal ibadah ini, beliau apalagi di penghujung-penghujung Ramadan ini, itu semuanya dibangunkan, suruh ibadah. Istri-istri itu disuruh bangun, anak-anak bangun, suruh cucu untuk beribadah. Itu cara itulah yang terbaik untuk mengantarkan keluarga kita ya, untuk mendapatkan apa yang diharapkan oleh semua orang, yang namanya tadi sakinah, mawaddah, warahmah. Kesimpulan dalam hal yang pertama ini bahwa kita perlu Allah. Kita yang memerlukan Allah. Nah, karena kalau kita berlepas dari Allah ya, jadi kita jadi apa kita itu nah. Kalau istilah bahasa sederhana dalam kiasan ke dunia itu apa? Anak yang dididik dan diarahkan orang tua dan yang kadadaba orang tua atau ya apa kira-kira? Itu sudah bisa kita simpulkan, ya kan? Jadi seorang anak yang disayang, diayumi, dididik, dibiasakan dengan kebaikan, dan dia mau melaksanakan apa-apa yang dimintakan oleh orang tuanya, hasilnya pasti lebih baik ketimbang seorang anak yang istilahnya itu mahayabang istilahnya itu, yang kada orang tua. Baik orang tua sejati yang memang tidak ada, ataupun orang tuanya yang wujuduhu kadamihi, seakan-akan kada bokoitan. Kayak apa seakan-akan kada bokoitan? Kita tahu malam di mana, kamarian di mana, beisukan di mana, kada tahu. Anak ni ke arah mana? Nah itu kan bahaya. Lain, nah sama kayak itu. Kalau kita nih dengan Allah, kita dekat, kita pasian, kita bagus, hasilnya pasti lain. Lawan orang yang istilahnya kada tahu manahu dengan Allah, sahijanya pasti beda. Nah, dari kapasitas kehidupan, baik ketenangan batin, segala sesuatunya. Nah, makanya penting taqarrub ilallah. Nah, untuk itu perlu mengenal Allah. Nah, untuk mengenal Allah ini ya, dikenalkan oleh Allah melalui perantaranya, wasilah namanya. Karena kita tidak bisa langsung, setiap hamba ini mengakses kepada Allah itu secara langsung, tidak bisa. Pertama dengan kebesaran Allah, dengan maha gaibnya. Kita jangankan kebesaran Allah lah, kebesaran seorang pejabat wali kota aja kita kada kawa mengakses beritaan kan, kawan lah kita. Apa-apa segala sesuatu hana berurusan langsung kasih kada bisa. Apalagi dengan Allah, dengan kebesaran dan kemahaagungannya, Allah mengutus dari sisi gaibnya itu malaikat. Makanya iman yang kedua beriman kepada malaikat. Nah, malaikat yang diutus Allah untuk menemui manusia, yang manusia itu juga pilihan dari sekian banyak manusia, dipilih dari hamba-hambanya, yakni para anbiya war rusul alaihimus salatu wassalam. Nah, jadi malaikatlah yang berinteraksi dengan para nabi ini, menyampaikan wahyu Allah, mengenalkan Allah, mengenalkan cara-cara tertib untuk dekat dengan Allah. Nah, misalnya ada kaidah mengatakan bahwa tidak ada jalan untuk bisa ketemu Allah, dekat dengan Allah, kecuali dengan apa-apa yang dipardukan kepadanya. Jadi keparduan-keparduan ini adalah cara, upaya dan usaha kita yang ditetapkan Allah untuk bisa dekat kepadanya. Ternyata meninggalkan keparduan, puasa kada misalnya, sembahyang kada misalnya kan, mau jadi apa, mau dapat apa kita? Sebab situ sudah disebut kata kuncinya. Cara yang bisa untuk dekat dengan Allah hanya dengan apa yang dipardukannya kepada kita. Nah, maka dipardukan ini, disampaikanlah melalui Jibril, sisi malaikatnya, dan Nabi Muhammad SAW dari sisi alam nyatanya manusianya.
Nah inilah yang disampaikan Nabi kita kepada kita. Kada kurang kada lebih, inilah caranya. Sampaikan. Nah cuma masalahnya para nabi adalah manusia. Para nabi itu manusia. Maka sifat-sifat manusiawiyah juga melekat kepada para nabi. Di antaranya manusia mati. Manusia punya zaman, punya masa. Ya, ada istilah manusia itu ada masanya. Masa ini ada orangnya. Masa ini orangnya kita-kita. Ada masanya berganti. Siapa nama yang berganti? Nang sudah beisi cucu. Tuh parak berganti. Ngalih jadi datu ini. Jarang nang orang jadi datu. Wah ini. Berarti itu datu tuh sudah keturunan keempat. Kita, anak kita, anak-anak kita, anak cucu kita. Ini datu mengiau kita. Ngalih cari orang jadi datu. Hanya generasi kita hari ini digantikan paling kada oleh cucu. Paling nek sudah nek. Ada nanggan anak yang sudah berganti. Nah itu. Jadi kita ini banyak berganti karena kita zaman kita sudah habis, masa kita habis. Dan kita ada masanya. Nah, ini masa kita nih. Nanti ada berakhir masa kita. Sama para nabi habis. Masa kenabian habis. Ditutup oleh kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan datang lagi seorang nabi. Sementara rentang nabi sampai kiamat itu masih panjang. Dan umat masih memerlukan petunjuk. Masih memerlukan Allah. Dari mana mereka mendapatkan itu? Maka oleh Allah diabadikan dalam kitabullah. Jadi kita mengaksesnya sekarang lewat kitab. Untuk dengan nabi gak ada lagi. Nah, jadi kita mengaksesnya lewat kitab. Makanya wasilah itu ada 3. Malaikat, kitab, nabi. Mengakses langsung malaikat kita kada mungkin. Mengakses kepada nabi, nabi sudah tidak ada. Lalu ditinggalkanlah kitab yang definitif, yang mapan, yang qat'i, kada berubah sampai kiamat. Selama manusia berpedoman kepada kitab, lan tadillu abada. Jadi tugas kita apa sekarang? Kembali ke kitab. Pelajari Alkitab, makna Al-Qur'an di situ. Zalikal kitabu la raiba fi. Ini kitab, ini Quran, tidak ada sesuatu keraguan di dalamnya. Nah, ini nyamannya kita sekarang. Ada yang kedua, hadis pun untuk zaman sekarang sudah definitif, nyaman sudah, kada campur lagi. Ini nang sahih. Kan nyaman sudah. Mun bahari masih acak. Masih rancu, bersubar, ada hadis maudhu, palsu, hadis mungkar dan sebagainya dulu. Nah, lalu oleh ulama pada fasenya ada fase pentashihan hadis. Jadi ulama mengisnad nih, ya, menyambung riwayat ini kalau syaratnya memenuhi, maka masukkan dia sebagai hadis yang sahih. Nyaman sekarang mencarinya, mengaksesnya. Jadi tinggal baca, ketahui, dengar, sami'na wa ata'na, lakukan. Selamat kita. Itu. Apapun yang terjadi hari ini dengan usaha-usaha penyesatan, syaitan tidak pernah diam. Orang-orang kufar, orang-orang yang tidak mengakui adanya Allah berusaha siang malam dengan pemikirannya, dengan dananya, berusaha untuk menyesatkan umat manusia. Karena penyesat itu bukan hanya dari kalangan syaitan yang gaibiyah. Ternyata di Quran itu kan minal jinnati wan nas. Jadi manusia ini banyak yang jadi iblis. Ya. Kenapa? Sebab yang namanya iblis, syaitan itu minal jin. Dari kalangan jin wan nas. Apa? Kalau kita bisa menuduh manusia itu jadi iblis, jadi setan tuh ada. Quran menerangkan.
Siapa mereka? Mereka yang lihat gawinnya merusak kitabullah, merusak nilai-nilai agama. Itu iblis sebenarnya, setan itu. Makanya kita selalu fokus, jadikan kitabullah, sunnah Rasul sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Karena mereka itu ada, dan Allah sudah mengingatkan, innahu lakum aduwwum mubin. Kita punya musuh. Musuh kita itu syaitan yang nyata. Syaitan itu ya dari jin, dari manusia. Siapa mereka? Lihat aja, bila gawiannya berurusak itu berarti bukan orang yang baik, menginginkan kerusakan, kehancuran. Dan setiap zaman itu ada pengrusak-pengrusak itu. Lihat kejadian-kejadian yang peperangan besar karena oleh fitnah itu memang disengaja. Jadi yang mengolah peperangan itu mereka yang punya kepentingan. Mereka punya teknologi senjata. Orang kada ada bakalahi, buat apa senjata? Ada payu senjata. Ulahnya perang. Itulah kerusakan manusia. Nah, kita tentu bukan aliran itu kan kita. Kita kada pernah sepintas berpikir untuk berperang itu kada ada kita. Kalau itu ada, kita dalam rangka mempertahankan diri, mempertahankan keimanan, mempertahankan agama yang baik, yang lurus ini supaya jangan dirusak. Kita bela, itu baru ada ya peperangan dalam Islam. Kalau menyerang dalam artian agresor ya, untuk menyerang, merusak orang, memfitnah, bikin konten yang ingin mengadu domba, itu rasanya tidak ada tuh ajaran Islam seperti itu. Tidak ada itu. Cari aja kita. Tidak ada satu mata kuliah pun sejak kita piaut nih ke sekolah, kadang-kadang pernah kita disuruh maulah merusak-rusak tuh ada. Takutnya ya, kita nih sekolah mulai bahari adalah disuruh dilajari lah berurusak. Suruh berbagi bagus. Disuruh kita jangan sampai merusak pepohonan. Kita dalam adab, yaitu kita belajar sunnah Nabi lah. Ketika kita berjalan misalnya dilatih situ, kita sampah aja kada boleh disepak sebenarnya. Kada boleh. Hendak tuh ambil, letakkan di tempatnya, kada boleh sipak, itu termasuk kada boleh. Menghambat rumput, apalagi daun pisang dengan tantaran unjun, kada ada kepentingan, itu kada boleh. Rumput ditumbuhkan Allah itu dalam rangka ada hikmah di situ untuk menghijaukan alam. Kenapa dia tumbuh rumput? Karena kita kada tanami yang bagus. Coba tanami sarai, coba tanami laos. Kan singkirkan rumputnya, tumbuh juga tapi yang bermanfaat. Kalau kita kada tanam sarai, kita kada tanam laos, rumput yang tumbuh. Kalau mau ambil yang bagus-bagus, kada nang dihambat-hambat, kada ada kepentingan kayak itu, kada boleh. Bayangkan sampai ke situ ajaran kita. Apalagi sampai menyakiti orang lain. Kita mulut aja jangan sampai bikin orang hati tergores. Makanya prinsip iman adalah fal yaqul khairan. Itu ajaran kita. Kalau ada ajaran yang sebalik dari itu yang berurusak, nah itu berarti dia sudah masuk dalam kategori syaitan manusia. Itu. Nah inilah ya nilai-nilai yang kita ingin dapatkan selama Ramadan ini. Puasa yang kita laksanakan itu juga hakikatnya melatih iman. Iman yang lebih tinggi, orang puasa nih imannya meninggi. Mana buktinya? Nah, pian di rumah sorangan. Mungkin istri kada ada, anak-anak kada ada, atau anak-anak di rumah abah kada ada. Di rumah tuh ada apa? Ada sisa pembukaan. Nyaman-nyaman toh. Nah, ada minuman, ada makanan. Wani lama makan kita. Ada wani. Kenapa kita puasa lillahi ta'ala? Bukan abah, bukan mama, bukan suami, bukan istri, tapi karena Allah. Sebab Allah Maha melihat. Itu orang puasa. Imannya luar biasa. Ketika menakar zakat fitrah nanti itu, kada wani kurang kita. Kalau sudah ketetapan begitu. Kada wani kita. Kalau biasa kita orang berjualan mungkin bakuncang begitu, ketika kita yang namanya kada bakuncang tuh langsung bersapu kayak itu. Tapi kalau zakat fitrah malah bagus, jangan disapu. Pak, kadu sedikit karik itu lebih bagus, dilebihkan. Iya baju bong aja mah anunya tuh. Jangan nang bakarik mau dikayu berjualan mah. Lebih bagus. Nah itu kita jadi culas tuh kada boleh, dilatih kita
dalam ibadah kepada Allah. Begitu seyogianya. Kalau menakar itu kita kada boleh kurang dalam hal zakat fitrah, lebih-lebih jual beli. Sampai jual beli mengurangi, wah sudah habis. Itu alamat hancur usaha kita itu. Sebab kita yang diharapkan keberkahan, keridaan Allah, tapi ternyata nang kita gawi karena mengundang ridha Allah. Nauzubillah min zalik. Nah, waktu rasanya sudah habis ya. Tazkirah kita untuk membangkitkan semangat Ramadan kita yang masih tersisa, dan ini merupakan hari terakhir puasa kita. Betul Allah? Senin depan sudah kada lagi lah. Jadi ini Senin terakhir. Besok Selasa terakhir. Besoknya lagi Rabu terakhir. Ini hari-hari terakhir sudah. Jangan sia-siakan. Dan untuk ketemu ini kita harus berusia setahun lagi. Setahun lagi adalah umur wallahu a'lam. Nah itu. Jangan hari setahun esoknya lah. Belum tentu ya Senin tadi. Besok gen, sore gen, wallahu a'lam. Ada orang yang bersahur di rumah, berbuka di kubur. Nah, itu kan korban Alfamart. Kalau nya puasa, mudah-mudahan kan menjelang buka tuh jam 5 parak. Nah, jadi bersahur di rumah. Malamnya sudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terjadi dengan kehidupan manusia dan tidak tahu dengan diri kita. Makanya selalu siapkan kehidupan kita dengan kebaikan insyaallah. Terima kasih atas waktu dan perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Dan tampaknya kemarin ada amplop dan itu ada membulikan. Nah, ulun terima kasih ini. Jadi amplop yang dikembalikan ini ulun ucap terima kasih. Mudah-mudahan ini merupakan amal kebaikan yang berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berfungsi sebagai amal jariah, mengalirkan pahala kebaikan walaupun kita nanti sudah berada di alam baqa. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sekiranya terdapat kesalahan. Selamat menjalani ibadah puasa yang tersisa dan selamat Idul Fitri al-Mubarak. Mudah-mudahan kita temui. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.